Sekian lama yang namanya karunia talenta itu terpendam begitu lama. Itulah fatalnya kalau kita dikuasai oleh selubung. Siapa tahu di antara saudara-saudara banyak yang punya talenta, tetapi pada saat selubung itu pekat dalam mata rohani kita, itu terbenam, itu terpendam. Jadi kenapa tadi saya ingin nyanyikan lagi lagu itu untuk mengingatkan bahwa pada saat Tuhan mulai hubungkan itu, tiba-tiba ada gerakan lagi untuk membuat lagu, menciptakan lagu, bukan hanya untuk membuat begitu aja, tapi lebih serius lagi. Ada satu visi buat penginjilan juga nanti lewat lagu. Thank you guys, lupa tadi kasih tahu. Ya, jadi itulah karya Tuhan yang begitu luar biasa. Makanya kalau hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka sungguh-sungguh itu akan diangkat daripadanya. Saya selalu berkata kepada teman-teman, ayo izinkan Tuhan untuk melepaskan subung-subung kita. Ya pasti banyak, Gak mungkin gak banyak, pasti banyak. Tapi detik ini juga saya pasti masih ada. Tapi yang penting fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Nanti satu persatu dia akan bereskan. Entah apapun itu yang menjadi penghalang-penghalang kita untuk bisa percaya kepada Tuhan. Ya. Judul dari Persekutuan Iman Hatiku itu panjang. Ya, judul itu adalah mengapa berseru kepadaku padahal kamu tidak melakukan yang kukatakan. Coba nanti dia buka di Lukas pasal 6 ayat 46. Waktu itu kita ngomong sama saya, judulnya panjang amat ternyata. Justru saya bilang, saya sengaja bikin judul yang panjang ini untuk memberikan satu gambaran. Bukannya kita sering seperti itu. Kalau kata Tuhan, mengapa berseru kepadaku, tapi kamu gak melakukan apa yang kukatakan. Kita sering gak seperti itu? Sering kan? Kita sering kan berseru kepada Tuhan kan? Apapun masalah kita, apapun yang kita inginkan gitu. Tetapi apakah kita melakukan yang Tuhan katakan? Apakah kita melakukan perintah Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita lewat firman-Nya? Jadi kalau saya katakan begini, kalau memang kamu nggak mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, ngapain berseru sama Tuhan? Nggak fair dong, betul. Dimana-mana kalau kita ingin mendapatkan satu jawaban dari satu orang yang lebih daripada kita, yang dia punya otoritas, punya kekuasaan, punya kekuatan lebih daripada kita, tentu secara otomatis kita pasti akan melakukan apa yang dia perintahkan. Kalau nggak, orang itu nggak akan mau. Kamu enaknya aja, giliran butuhnya aja datang, giliran saya suruh nggak mau, kan begitu. Ya, makanya saya bilang judulnya saya bikin panjang untuk membuat kita mengerti betapa seringnya kita seperti itu, betapa seringnya kita tuh sepertinya memperbudak Tuhan. Kalau orang Medan menokoh-nokohi, ya, tokoh-tokohi, tokoh-tokohi mau aku, gitu ya. Ya, kalau kan Ambon ya tadi barusan. Ya. Kita sadar nggak sih kita sering seperti itu? Nah, kalau kita baca di Lukas pasal 6 ayat 46, mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Lanjutnya, saya bacakan agak panjang ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Sebentar terus sampai di situ. Tadi sebenarnya kita gampang, judul yang panjang tadi. Mengapa? Gitu. Mengapa kau berseru kepadaku tapi kau tidak melakukan apa yang kukatakan? Sebenarnya benar kata Citami itu panjang banget, tapi kalau disama dengankan adalah tidak taat. Coba kalau saya katakan tidak taat, karena kita pikiran kita kemana-mana gitu. Tapi kalau saya bilang kita berseru kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, tapi kita tidak melakukan apa yang Dia perintahkan, nah kita lebih jelas bisa melihatnya. Kita lebih jelas bisa membandingkan daripada yang kata-kata tidak taat, bahwa judul hari ini adalah ketidaktaatan. Nah, saya ingin mengajak secara pemikiran kita gitu, biar pikiran itu agak berpikir lebih jauh, membaca lebih jauh artinya apa. Saya berharap dari situ teman-teman bisa mendapatkan apa yang mau disampaikan pada hari ini. Ingat di pesan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat memberikan Persekutuan Iman Hatiku itu adalah ada dikatakan di sini, boleh lihat teman-temannya, akan memberikan pengertian dan pengetahuan.
Saya ingin siapapun yang mendapatkan di sini, yang ikut ibadah di sini bisa mendapatkan perhatian dan pengetahuan yang bisa berguna buat kehidupan kita. Ya. Nah, jadi saya mau bacakan lagi, dilanjutkan ya. Lanjutkan. Ya. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ini pasti sering baca ayat ini. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Lanjut. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, sama dengan judul. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi, kalau kita memang sama dengan judul, tema persekutuan iman hatiku pada hari ini, tentu kitanya harus sudah tahu sekarang bahwa kita harus siap-siap mengalami kerusakan yang hebat. Siap-siap. Nah, tadi dikatakan cuma orang yang berseru kepadaku dan melakukan apa yang kuperintahkan sama dengan membangun suatu rumah di atas batu yang kokoh. Tapi barang siapa yang memohon kepadaku, berseru kepadaku tetapi tidak melakukan, dia sama dengan membangun rumah tetapi di atas tanah yang tidak berdasar. Kalau di Matius dikatakan itu adalah tanah yang dasar itu adalah pasir. Nah, otomatis capek banget bangunnya. Baru dibangun dikit, tenggelam lagi, goyah lagi. Gak usah ada gempa juga, baru terlewat aja di depan jalan mungkin bisa goyang. Kalau udah goyang sedikit, udah miring semua, dinding pasti akan retak. Rangka-rangka pasti akan lemas semuanya. Akan berlanjut sampai ke atas, sampai genteng-genteng, semuanya pasti akan membuat suatu kerusakan yang hebat. Nah, hari ini kita mau belajar teman-teman. Ya, tentu teman-teman tahu ya, dasar kita adalah siapa? Yesus ya, betul kan? Yesus. Dan Yesus itu adalah kasih. 1 Yohanes pasal 4 dan ke-8. Boleh tolong ditampilkan. 1 Yohanes pasal yang ke-4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita percaya dasar kita itu adalah Yesus. Dan Yesus sendiri itu adalah Allah. Dan Allah itu adalah kasih. Berarti kita bisa memahami dari sini, dasar dari rumah kita, dasar dari bangunan diri kita, kerohanian kita, jiwa kita, tubuh kita, sebenarnya itu adalah Kristus. Sebenarnya itu adalah Yesus. Dan saya yakin banyak anak Tuhan bilang, oh dasar saya memang Yesus Pak. Tar dulu. Tapi dasar Yesus itu adalah kasih. Karena Yesus adalah kasih. Jadi barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak punya kasih, dia tidak kenal Allah. Kalau tidak kenal Allah, berarti kita membangun dengan dasar apa? Kekuatan kita, kepintaran kita, kehebatan kita, pengalaman kita, yang kita sangka bisa membuat bangunan kita itu bisa berjalan dengan bagus. Bangunan rumah kita itu bisa berjalan dengan baik. Sementara tadi dikatakan bahwa akan ada air bah dan banjir yang akan datang menerpa. Kalau kita berseru kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan mau, maka bangunan itu akan kokoh. Tetapi kalau kita hanya berseru kepada Tuhan, doa terus kepada Tuhan, ngomong terus kepada Tuhan, minta ini, pengennya itu, tunjukkan Tuhan, berikan kepadaku Tuhan, ngomong terus sama Tuhan. Tapi giliran Tuhan ngomong sama kita mengabaikannya, tiba-tiba datang air bah itu, tiba-tiba datang banjir itu, maka akan roboh dan hebatlah kerusakannya. Coba kita renungkan akan hal itu. Ternyata dasar itu kasih. Saya nanti mau memberikan suatu gambaran kepada teman-teman ya. Boleh diuji firman Tuhan ini. Kita lihat nanti apabila ada orang, kalau kita bicara tentang membangun itu, berarti ini bukan orang dunia ya teman-teman ya. Ini bicara orang yang tahu firman Tuhan. Karena dia berseru kepada Tuhan. Bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Dia berseru kepada Tuhan. Saya yakin banyak di antara kita orang-orang yang seperti itu. Ya, dia sudah mengenakan jasnya itu dia sebagai anak Tuhan. Dia sudah mengenakan atribut itu sebagai anak Tuhan. Dia mungkin sudah sering berseru kepada Tuhan, tapi dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau.
uji firman ini. Lihat nanti apa yang akan terjadi dengan orang-orang seperti itu. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk pembelajaran bagi kita supaya kita tidak mengikutinya, supaya kita tidak sama, tidak mengikuti jalan yang sudah jelas salah. Boleh diuji. Saya orangnya suka seperti itu. Saya juga suka ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih perbedaan dong. Kalau memang jalan dia benar, saya ikutin. Tapi yang saya tahu jalan dia salah. Kau jangan diam saja Tuhan. Kasih bukti, kasih perbedaan. Bahwa kalau memang jalan mereka itu salah, kasih perbedaan. Hanya habis itu saya berhenti, saya tahu Tuhan itu adalah Maha Penyabar. Cuma saya tetap akan menantikan itu. Karena saya percaya sekali firman Tuhan ini tidak akan pernah berbohong kepada kita. Ya. Hagai 1 ayat 8. Boleh nih. Hagai 1 ayat 8. Itu hakim-hakim. Hagai. Aku kira aku salah. Ya. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Perhatikan, rumah itu besar tulisannya. Oh, ini yang lagi ngebangun nih. Wah, abang kita ya. Ya, mungkin lebih jelas kebayang ya. Lebih jelas kebayang. Soalnya lagi ngebangun. Dikatakan firman Tuhan, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah. Tapi rumahnya besar. Rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaan kudus itu, firman Tuhan. Coba lihat di ke atasnya lagi nih. Terus lanjut terus. Oke, 3 ini coba. Oke. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai, bunyinya, lanjut. Apakah sudah tiba waktunya bagi kami, bagi kamu, untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ya. Tadi kan dikatakan di Hagai ya. Coba buka lagi Hagai pasal ayat yang ke-8 tadi. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan. Sampai di sini teman-teman. Tadi dikatakan tentang rumah. Dikatakan bahwa engkau mempapani rumahmu dengan baik. Artinya apa? Benar-benar kita pikirkan yang terbaik. Wah, aku bikin rumah seperti ini. Seperti ini lantainya, pondasinya. Seperti ini pilarnya, pintunya, kusennya, atapnya, model tamannya, semua segala macam. Kamu papani itu dengan baik. Tetapi rumah yang besar tadi itu menjadi reruntuhan. Ya. Itu hanya menjadi reruntuhan. Boleh dilanjutnya? Sebentar ya. Biar cepat saya lihat yang dari saya aja. Ayat 9 ya. Oke. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Ini fatal. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta, oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Kita semua sibuk dengan urusan kita semua sibuk dengan tujuan hidup kita, cita-cita kita, harapan kita, dan semua segala macam. Kita udah jadi anak Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan berikan aku rezeki, berikan aku berkat, berikan aku pekerjaan Tuhan, berikan aku bisnis yang benar-benar aku bisa mendapatkan banyak berkat dari situ Tuhan. Tetapi giliran Tuhan berkata, yang tadi dikatakan dasar itu adalah kasih, gak ada yang dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Makanya dikatakan sama Tuhan tadi, tetapi rumah itu hanya menjadi reruntuhan. Kita sibuk dengan kehidupan kita sendiri.
Perjanjian Tuhan tadi, Tuhan ingin manusia menjadi umatnya itu untuk membangun rumah, maka Tuhan akan berkenan dan akan menyatakan kemuliaannya di situ. Itu apa? Tetapi kita sibuk dengan usaha kita sendiri. Bahkan untuk yang kerohanian sibuk dengan pelayanannya sendiri. Saya beberapa kali saksikan, saya beberapa kali sharingkan di sini, berapa banyak orang-orang yang pelayanan sebenarnya udah lagi bukan membangun rumahnya Tuhan, tapi sudah membangun rumahnya sendiri. Dia bagus, dia menyampaikan khotbah itu bagus, dia bermain musik, menciptakan musik, menyembah Tuhan, dia bagus. Tetapi di saat Tuhan melihat dia, rumah Tuhan yang ada di dalam dirinya itu hanya puing-puing, karena dia tidak melakukan apa yang Tuhan inginkan. Di saat Tuhan ingin kau menjaga kekudusanmu, kau tidak menjaga kekudusanmu. Di saat Tuhan inginkan bahwa kamu harus benar-benar hormat sama pimpinanmu, kau tidak hormat sama pimpinanmu. Di saat Tuhan inginkan kau untuk mengasihi sesamamu, kau tidak mengasihi sesamamu. Di saat Tuhan ingin kau mengampuni, kau tidak mengampuni. Di saat Tuhan ingin kau berkorban demi orang yang butuh pertolongan dan kau mampu melakukannya, kau tidak melakukannya. Sesungguhnya di saat kita dengan kemasan yang begitu bagus, tetapi di dalam hanyalah puing-puing reruntuhan. Dan tadi dikatakan, kalau itu yang menjadi dasar kita bukan Yesus, suatu saat pasti akan ada yang namanya masalah datang. Namanya hidup pasti akan terjadi seperti itu. Ujian dan goncangan pasti akan terjadi. Baik yang ikut Tuhan secara sungguh-sungguh maupun yang tidak ikut Tuhan secara sungguh-sungguh, yang namanya badai, yang namanya banjir, yang namanya hujan besar, yang namanya apapun yang akan menggoyang rumah itu pasti akan datang. Dan yang terjadi adalah kerusakan bagi kita kalau ternyata dasar kita itu bukan kasihnya Yesus. Jadi saya mau kasih tahu di sini, dasar itu adalah yang tanpa tanah yang berdasar atau pasir. Kenapa bisa seperti itu? Saya renungkan teman-teman ya. Saya renungkan. Itu bicara fokus. Saya kemarin baru sharing sama teman-teman. Saudara, kalau saudara fokus ngelihat saya, ya, kalau fokus ngelihat saya, fokus aja ngelihat saya. Kalian tahu ada Bang Benny di sebelah saya kan? Tapi fokus ngelihat saya, pasti tahu ya, tetap kerasa ada Bang Benny di sebelahnya. Tapi blur. Coba dites, benar nggak sih saya? Coba lihat saya, blur nggak Benny? Blur nggak? Oh malu sih. Blur kan? Kalau Siska ngelihat Benny sekarang, saya blur kan? Tapi kamu masih ngeliat saya tadi. Oh, percaya nggak teman-teman? Bisa kita fokus melihat Tuhan, ya, semua yang ada di sekitar itu akan blur. Tuhan yang jelas. Tetapi saat kita sudah mulai bergeser, tadi saya nggak istri saya jelas. Niatnya blur. Saya tahu ada niat, bahkan di sebelah sini saya tahu ada orang lebih blur lagi. Tapi begitu saya pindahkan mata saya, Han ternyata istri saya yang saya cintai, saya kasihi dengan segala hati, jiwa dan raga, panggil lagi blur Han. Bisa kita kehilangan fokus melihat kepada Tuhan. Tuhan yang begitu hebat itu akan buram. Itulah yang membuat tanah pasir dalam bangunan kita. Seberapa sering kita seperti itu? Seberapa sering kekhawatiran menguasai pikiran kita? Begitu pikiran kekhawatiran itu kita pandang, Tuhan pasti buram. Janjinya pasti buram. Kita ada fokus ke situ aja. Begitu cita-cita kita yang kita pandang terus menerus, gimana caranya supaya tercapai? Tuhan tidak lagi dilibatkan. Tuhan akan buram. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, kita lihat Tuhan dengan jelas. Habis itu kita melangkah, kemanapun kita melangkah, lagi ngurus cita-cita kita, kita tetap melihat Tuhan di situ. Kita selalu libatkan Tuhan di situ. Kita selalu tanya Tuhan. Saya diberkati karena kemarin ngomong, gara-gara jatuh ya, gara-gara jatuh. Kalau nggak jatuh nggak akan tanya Tuhan kalau berjalan, benar nggak? Begitu jatuh, ingat, waduh ternyata tuh bisa keserimpet ya, bisa jatuh. Sehingga sekarang habis itu doa dulu turun tangga, betul kan?
kita yang mau turun tangga dia doa, tapi kan sudah mengalami jatuh, betul kan? Nah, artinya apa? Bisa kita fokus kepada Tuhan, kita bisa melakukan kegiatan kita yang lain. Kita pelayanan juga fokus kepada Tuhan. Kita khotbah juga fokus kepada Tuhan. Kita bekerja, bisnis juga kita fokus kepada Tuhan. Terus sama kita libatkan. Sehingga pada saat ada goncangan, ada badai, ada air batu apapun, kita akan langsung connect kepada Tuhan. Tuhan tolong, aku gak bisa, aku gak mampu, aku gak sanggup. Tapi kalau kita tidak libatkan Tuhan, fondasi kita, oh aku mampu, aku hebat, keuanganku bagus kok, aku bisa kerjakan ini, aku pintar kok, aku punya pengalaman, aku paham banget firman Tuhan. Tetapi Tuhan tidak dijadikan yang utama. Itu tadi, kau papani rumahmu dengan baik, tetapi rumah yang besar itu hanya menjadi rumah Tuhan. Gak pernah diterke sama Tuhan. Tahu diterke? Bahasa Spanyol. Tahu terke? Apa Maria terke? Tidak pernah diperhatiin. Rumah itu menjadi rumah Tuhan. Ternyata Maria juga nggak tahu ya. Oh, agak susah mengutarakannya. Diterke itu hanya bahasa kami ya. Tidak diperhatikan, tidak dipedulikan. Ya, teman-teman. Kenapa bisa nggak fokus kepada Tuhan? Fokusnya kepada siapa? 2 Timotius pasal yang ketiga yang kedua. Sudah? Yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Tapi saya garis bawahi mencintai dirinya sendiri ya. Hamba uang sudah terus sering saya sampaikan di sini. Hamba mamon, benar-benar fokusnya ke mamon dan mudah-mudahan nanti jadinya kok Bang Michael spesialis khotbahnya mamon ya. Ya, kali ini saya berkata manusia akan mencintai dirinya sendiri. Di saat kita tidak fokus lagi, percaya nggak teman-teman? Di saat kita tidak fokus lagi kepada Tuhan, maka fokus kita itu akan mencari. Dia akan mencari mana yang berharga dalam hidup kita. Dan tentu banyak kan manusia dia memandang dirinya berharga secara umum. Walaupun kadang-kadang ada juga manusia yang menganggap, aduh saya nggak berharga bang. Tapi secara umum manusia menganggap diri itu berharga. Dan di sini Timotius Paulus pernah mengatakan kepada Timotius ini salah satu tanda-tanda akhir zaman, teman-teman. Salah satu tanda-tanda akhir zaman, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan karena itulah menjadi hamba uang. Gak ada orang jadi hamba uang gak peduli kepada sesama. Oh saya jadi hamba uang tapi untuk dibagi-bagi kemana-mana. Enggak. Dia jadi hamba uang untuk dirinya sendiri. Fokus kita bergeser kepada Tuhan karena fokus kita kepada diri kita sendiri. Cek aja. Bisa kita tidak melibatkan Tuhan tadi, apa yang kita libatkan? Oh, aku harus melakukan ini. Aku harus benar-benar menjaga nih. Bagaimana supaya bisnis aku tetap kuat? Aku harus mulai berpikir nih, bagaimana supaya gereja ini benar-benar banyak orang yang datang. Perusahaanku bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor. Tapi Tuhan tidak dilibatkan. Padahal firman Tuhan katakan kita tuh menyembah Dia itu di dalam roh dan kebenaran, bukan dengan kuat dan gagah kita. Karena kekuatan dan gagah kita itu tidak ada artinya. Sebenarnya kok bisa diikutin sekarang bagaimana situasi politik, ekonomi dan yang terjadi sekarang ini begitu cepat perubahan itu terjadi. Apalagi semenjak masa COVID, begitu cepat perubahan itu terjadi. Saya punya banyak teman-teman juga yang dalam dunia bisnis mereka bilang semuanya lesu. Dan itu menjadi suatu kegentaran juga bagi saya, manusia masuk 2026. Aduh. Tapi sekali lagi, kita punya Tuhan. Kalau saudara terlatih untuk selalu berseru kepada Tuhan, kekhawatiran bisa datang sebentar saja, tapi habis itu kembali firman Tuhan yang muncul. Lihatlah burung pipit di udara. Lihatlah bunga bakung. Dan lihatlah kekhawatiran tidak bisa menambah sahasta. Firman itu muncul memprotek kita, membuat kita tuh kembali berharap sama Tuhan dan puji Tuhan. Sekarang udah bulan yang keempat, itu mau masuk bulan yang kelima.
Sebentar lagi Natal. Ya bener, nggak percaya. Habis 17 Agustus nanti nggak terasa langsung Natal. Saya selalu gitu. Udah Sinsia, habis Lebaran, 17 Agustus Natal udah pokoknya. Tiba-tiba 2022 udah di belakang kita. Betul kan? Kan ada Tuhan yang memberikan kekuatan. Kita sanggup melewati. Tapi banyak orang yang nggak bisa melewati, dipikirin terus. Dia nggak mau cari Tuhan. Pikirin terus gimana caranya. Oh, aku bisa begini, aku bisa begitu. Ah, tenang, aku punya relasi, aku punya koneksi. Oh, tenang, aku punya deposito, aku punya apapun. Sekejap bisa dihabisin. Ada kemarin satu peristiwa tabungan ya. Salah satu ini ironi apa? Sedih juga sih dengarnya. Salah satu gereja ya, dia memasukkan uangnya dalam satu bank. Tentu dengan harapan gitu. Saya nggak ngerti ya, saya nggak dalami banget, tapi saya tahu lah kalau ada uang dari gereja itu dimasukin ke bank itu pasti ada suatu tujuan. Dan gede, puluhan miliar, betul kan? Itu dibawa kabur orang. Dan dibawa kabur sama oknum dari bank itu. Sistem mana yang bisa orang bank membawa kabur? Sistem apa itu? Nggak ada sistem seperti itu, benar nggak? Sekali lagi saya bilang, memang ada sistemnya bisa pegawai bank membawa kabur uang. Saya yakin bank itu pasti bikin sistem keamanan yang sangat ketat gitu. Betul kan? Ya kalau nggak pasti banyak yang bisa bawa kabur. Nggak segampang itu. Makanya kita percaya menaruh uang kita tuh di bank. Tapi apa yang terjadi? Bisa terjadi. Dibawa kabur. Yang Anda pun misalnya orang sudah tertangkap lagi. Kalau uangnya udah habis mau bagaimana? Bayangin bisa seperti itu. Lalu saya, itu pentingnya teman-teman kita merenung. Kalau saya merenungnya seperti itu ya. Sistem yang jelas-jelas bagus dibikin supaya tidak bisa ada tindakan-tindakan kecurangan di situ. Dan memang mustahil bagi saya, tapi ternyata bisa terjadi. Apapun dalam kehidupan kita yang kita anggap itu udah paling aman, paling keren, paling canggih, paling apapun yang membuat kita tuh bisa, wah kayaknya gue bisa jalan kencang ke depan. Hati-hati. Kalau Tuhan tidak protect kita, hilang begitu saja. Fokus kepada diri sendiri, ya. Dan yang kedua adalah 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15 dan 18. Sudah? Jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih dan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Di sini dikatakan mengasihi dunia. Saya mau katakan fokus kepada daya tarik dunia. Sekali lagi, Yesus itu berharga banget. Pada saat kita tidak fokus kepada Yesus, maka fokus kita itu akan mencari, ya, apalagi yang berharga, diri sendiri. Dia akan lihat ke diri kita sendiri, dan selain diri kita sendiri, apa yang berharga? Daya tarik dunia. Dan ini sangat jelas banget ya. Tidak perlu hikmat yang luar biasa untuk mengartikan ayat ini. Saya ulangi lagi. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih dan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Lanjutnya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Gampang untuk mengukurnya. Cek dalam diri, yang muncul itu keinginan daging kita atau keinginan dari Tuhan. Kalau keinginan daging, stop. Kasihnya itu nggak akan ada buat sesama. Jelas. Pasti hanya fokus kepada diri kita, kelompok kita, organisasi kita, atau apapun yang berkaitan dengan diri kita ada di dalamnya. Keinginan daging, habis itu keinginan mata. Nah, ceklah mata kita. Apa yang kita cari selama ini? Sekali lagi, kalau mata kita terkoneksi sama Tuhan, yang muncul pasti adalah belas kasihan. Yang muncul adalah bagaimana kita menggunakan hidup kita untuk bisa menolong orang. Bagaimana hidup kita tuh bisa berarti bagi orang. Kalau mata kita benar-benar terkoneksi sama Tuhan, kita pasti menyadari waktu kita tuh hanya sementara. Dan kita ingin sisa hidup kita yang sementara ini kita gunakan sebaik-baiknya untuk benar-benar bisa memuliakan Tuhan. Kita bisa cerita kepada orang-orang bagaimana baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa menggunakan semua yang dalam diri kita tuh untuk bisa memuliakan Tuhan. Dengan cara apa? Kita memberkati banyak orang, kita mengasihi banyak orang, kita menolong banyak orang, kita peduli kepada banyak orang.
Tapi kok keinginan mata kita hanya untuk aku. Misalnya kita tertarik melihat tas nih, bukan lagi ini tas mana buat aku, tapi aku ingin beli tas ini, mau dikasih lah buat siapa? Supaya dia bangga, supaya dia semangat. Saya nggak dulu apung ya, suka banget kalau kami habis pelayanan teman-teman. Ternyata kami pelayanan tuh nggak dapat berkat. Kopung ngajak kami makan, tim yang melayani ngajak makan. Habis itu udah selesai makan, dibungkus banyak, bawa pulang, kasih buat anak kamu, biar anak kamu tuh bangga nih, papa pulang hasil dari pelayanan bawa makanan. Kita bisa seperti itu nggak sih? Kita melakukan sesuatu, kita beli sesuatu, tetapi kita lagi bukan untuk diri kita. Kita perlu, betul. Tapi sering sekali kita tuh udah overload, sudah terlalu banyak buat diri kita. Kita nggak pengen gitu kita beliin sesuatu untuk orang itu bangga, supaya dia semangat, supaya dia sungguh-sungguh. Entah dia pegawai kita, entah di pekerjaan atau dalam pelayanan atau dalam apapun. Mata kita melihat kemana? Mata kita hanya melihat kepada diri kita dan daya tarik dunia. Oh, kalau pakai ini keren, karena yang di sana pakai itu seperti itu keren banget. Percaya nggak sih? Karena kan keren apa enggaknya barang itu tergantung orangnya juga kok. Saya suka ngeliat tuh di Tokopedia, bajunya bagus ya, yang pakainya model. Oh keren banget, jatuhnya tuh enak tuh. Tapi itu kan biasa kan? Ini reviewnya gimana gitu? Ya dia beli baju yang sama, orangnya beda. Kok jadi nggak bagus bajunya? Suka gitu nggak sih? Tadi bagus banget sih model itu gitu, keren banget gitu kan, jatuhnya apa semuanya. Ya ternyata memang modelnya yang keren gitu. Pas saya lihat ada, ini saya beli nggak seperti yang diiklankan. Dalam hati saya bukan seperti yang diiklankan, kamu nggak sama dengan yang diiklankan. Ya kan? Kita selalu mata kita. Dan mata kita sering melakukan dosa. Kita bukan lagi melihat matanya Yesus, berbelas kasihan, serta keangkuhan hidup. Wah, ini mah gampang. Gampang ukurnya nggak perlu hikmat luar biasa untuk namanya tahu yang namanya angkuh. Siapa sih lo? Penampilan aja gitu, sepatunya ada KW, bajunya aja jahitannya nggak bagus, murahan, mobilnya aja begitu, motornya aja begitu, skillnya aja begitu. Nih kalau bicara yang pelayanan ya skillnya aja pandai. Allah, kangkuan hidup bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Simple. Fokusnya itu bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada diri sendiri dan kepada daya tarik dunia. Dan ironisnya, kita ada di dalam lingkungan anak-anak Tuhan. Kita lagi ngebangun, kita bikin bagus semuanya. Tetapi Tuhan tidak ada, karena Tuhan tidak suka sama orang-orang seperti itu. Dan Tuhan tidak akan mau orang itu membangun rumah yang besar. Tidak akan mau. Karena orang itu tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Dan itu juga sih. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini janji Tuhan buat kita. Ya, akan tetap hidup selama-lamanya. Tentu ini harapan kita, teman-teman. Ada di sini yang harapannya untuk dihukum kekal selama-lamanya. Ada. Untuk pertandingan risiko ya, karena kalau di pengenalan bisa jadi dibanding ngacung saya bang, mau bang gitu aja. Tapi saya yakin di sini yang ikut di sini adalah orang-orang yang masih punya pemikiran yang baik. Gak ada kita yang pengen dihukum selama-lamanya. Kita pengen hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan.
Itu janji Tuhan buat kita semua. Kenapa bisa seperti itu ya? Air bah dan banjir itu bicara apa? Coba lihat di Ibrani pasal 12 ayat 26 ya. Ibrani pasal yang ke-12 Ibrani pasal yang ke-12 betul. 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ini selalu saya katakan. Saya kadang-kadang suka heran melihat para pendoa-pendoa, kalau selesai itu mau berdoa syafaat, buat selesai ibadah, selalu berdoa buat damai sejahtera dan sukacita dan berdamaian dan segala macam. Harapan boleh harapan, bos, boleh harapan. Tapi Alkitab katakan tidak akan seperti itu. Kecuali kita tidak mau berbicara bahwa sekarang ini adalah akhir zaman. Kita tuh harus ada konsistensi dalam setiap perkataan. Kalau kita mengatakan bahwa sekarang adalah akhir zaman, sadarilah tidak akan mungkin tidak ada goncangan. Tapi kalau kita memang ingin berharap ada perdamaian atas Indonesia, atas Israel, atas apapun negara-negara di Arab sana, stop berkata bahwa sekarang adalah akhir zaman. Konsisten. Jangan kita dibikin bingung. Satu sisi dibilang akhir zaman, satu sisi dibilang bahwa sekarang akan ada perdamaian. Alkitab tidak akan katakan itu. Sebelum kedatangan Tuhan akan banyak goncangan, akan banyak bencana alam, akan banyak krisis sosial, politik, ekonomi, keamanan. Jadi kita tuh belajar berdoa kepada Tuhan, kita paham. Gak apa-apa kita minta kekuatan dari Tuhan, tapi jangan pernah minta bahwa seakan-akan itu bisa ditengking keluar dari wilayah kita. Gak bisa seperti itu. Di sini juga dikatakan, satu kali lagi akan menggoncang bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Artinya apa? Kuasa-kuasa yang menguasai langit itu siapa? Kuasa kegelapan, iblis, Lucifer, dan semua antek-anteknya. Mereka adalah penguasa langit. Itu juga akan digoncangkan oleh Tuhan. Lanjutnya, ungkapan satu kali lagi menuju kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Terus, jadi poinnya di sini teman-teman. Boleh semua itu bergoncang, boleh semua itu krisis, boleh semua itu membuat kita khawatir, boleh itu semua membuat kita gentar, tapi kita ingat kembali kepada Tuhan, pegang ayat ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada dengan hormat dan takut. Kita tuh menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya saya katakan, awal masuk tahun 2000, waduh, semua bilang suram, semua bilang gelap. Dari yang pakar ekonomi, dari yang pakar politik, sampai yang pakar indigo juga mengatakan seperti itu. Ya, tapi bisa berjalan sampai sekarang. Ada Tuhan. Karena memang kita menerima kerajaan tidak tergoncangkan. Bukan berarti yang lainnya tidak bergoncang, tetap bergoncang, tetap susah, tetap sulit. Tapi Tuhan akan bikin kita tidak tergoncangkan. Kalau kita apa? Bisa dekat, bisa bergantung, bisa melekat kepada Tuhan. Maka tadi dikatakan mengucap syukur, beribadah kepada Allah. Poinnya di sini, masih beribadah dengan hormat dan takut enggak? Berapa banyak kita ada ibadah dengan hormat dan takut? Ya kan? Dan akhirnya goncang itu apa? Mengoncang iman kita kan? Kalau bagi orang yang tidak membangun fondasinya berdasarkan Kristus, kadang-kadang kita tuh berpikir, benar nggak sih Tuhan tuh ada? Ya sering sekali Tuhan tuh diam, dan sering sekali Tuhan tuh tidak menjawab. Tapi kalau kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, bahwa Dia adalah Tuhan yang mati buat kita, kita harusnya tahu, bisa tidak ada pertolongan Tuhan sama sekali, Dia tetap ada. Tapi goncangan itu pasti akan berusaha merontokkan iman kita. Hati-hati, akhir zaman akan banyak goncangan-goncangan yang membuat iman kita tuh jadi, benar nggak sih Tuhan? Benar nggak sih Tuhan? Goncangan itu apa lagi? Keluarga, teman-teman. Tidak lagi karena urusan dalam keluarga. Berapa banyak keluarga-keluarga sekarang? Keluarga Kristen, keluarga anak Tuhan, tapi tidak ada lagi kasih antara suami dan istri. Tidak ada lagi kasih antara orang tua dan anak. Tidak ada lagi kasih dan saling menghargai di dalam keluarga itu. Keluarga itu hanya menjadi padang gurun yang gersang. Keluarga itu, rumah itu hanya menjadi tempat yang hanya terdiri dari individu-individu saja. Tidak ada lagi ikatan apapun. Digoncang ke situ, dan tunggu badai lebih besar lagi akan pecah. Akan pecah.
terbiasa tidak mengandalkan kasih Yesus sebagai dasar kita, akan rontok semua. Dan ekonomi, goncangan ekonomi. Tapi saya menyoroti tentang goncangan iman dan keluarga. Karena saya percaya, kalau iman kita tetap percaya kepada Tuhan, kalau keluarga kita tetap kita jaga dan kita andalkan Tuhan, ekonomi juga pasti akan dipulihkan. Ya kan? Di mana ada kerukunan, di mana ada damai sejahtera, di situ Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat buat kita. Tapi harus kita menyadari bahayanya itu akan terjadi seperti itu. Kalau kita tidak membiasakan diri kita menjadikan Yesus sebagai dasar kasih kita, percaya, bagaimana mungkin kita bisa mengasihi istri kita atau suami kita kalau kita tidak mengasihi Tuhan? Gak mungkin. Pasti akan ada batasnya, ada expired date-nya, pasti ada. Pasti ada. Udah 15 tahun, 20 tahun udah menurun. Saya diberkati sama khotbah Ibu Pak Dede kemarin. Sekarang orang bisa diberi hati kepada kami. Suami saya semakin sayang, rumah tangga kami semakin sempurna, bahkan lebih daripada awal mulanya mereka berpacaran. Ya, waktu itu untuk saya dengar seperti itu, saya mau. Itu juga Tuhan, saya juga mau dengan istri saya. Saya tidak mau ada expired date-nya, saya nggak mau ada batasannya, saya nggak mau. Makanya penting sekali dasar ini, karena dasar Kristus ini akan membuat rumah tangga itu pasti akan semakin kuat. Hari demi hari akan semakin kuat, hari demi hari akan semakin lekat, hari demi hari akan semakin menempel, hari demi hari akan semakin lebih mengenal satu dengan yang lainnya. Karena ada Kristus, ada Kristus. Hari demi hari akan semakin mesra, hari demi hari akan semakin peduli, karena ada Yesus. Jadi itulah arti kenapa tadi saya katakan, mengapa kau berseru kepada aku tapi kau tidak melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu? Akhirnya apa? Kehancuran. Kalau kita nggak merespon, teman-teman. Dan saya belajar dari 1 Yohanes ini ya teman-teman. Ternyata tahu ya, penulis dari 1 Yohanes ini sama juga dengan penulis Injil Yohanes ya. Itu adalah Yohanes muridnya Yesus. Ya. Tapi ada satu menarik dari dia. Jadi kita tahu ya teman-teman ya, bahwa Yohanes itu adalah satu-satunya rasul Tuhan yang tidak mengalami kematian martir ya. Ya, dia meninggal sampai tua. Jadi dia menulis di kitab Yohanes itu kurang lebih umur 80, dan yang meninggal itu kurang lebih umur 86 tahun gitu. Ya, 100 Masehi. Ya. Dan yang menarik dari situ adalah saya cari khotbah terakhir dari Yohanes. Jadi ada namanya itu Jerome ya, dari disebutnya Santo karena dia adalah seorang tokoh rohani juga. Santo Jerome, teolog dan sarjana Alkitab dari abad keempat. Jadi Jerome ini hidup di sekitar tahun 347 sampai 420 Masehi. Jadi selisih dari Jerome dan Yohanes itu 250 tahun. Oke. Dan Jerome ini dia sangat akrab dengan tulisan dari namanya Irenaeus dari Lyon. Ya. Siapa Irenaeus dari Lyon? Irenaeus dari Lyon itu adalah muridnya Polikarpus. Siapa Polikarpus? Ternyata Polikarpus itu adalah murid langsung dari Yohanes. Jadi Jerome ini mendapatkan bahan itu dari sesuatu yang informasi yang benar-benar bisa dipercaya. Ya. Dan apa yang dikatakan seperti ini? Khotbah terakhir dari Yohanes. Jadi pada saat dia udah tua, ya dia udah jalan udah susah, dia masih digotong oleh murid-muridnya untuk berkhotbah. Yang menarik bagi saya itu adalah khotbahnya adalah begini: anak-anakku, kasihlah seorang akan yang lain. Cuma itu doang. Nanti dia ngomong lagi, anak-anakku, kasihlah seorang akan yang lain. Nanti dia khotbah lagi, anak-anakku, kasihlah seorang akan yang lain. Sampai saking seringnya seperti itu, menurut cerita ini, menurut hasil dari penelitian ini, murid-muridnya protes. Bapak, kenapa khotbahnya itu terus? Kenapa kata-katanya itu terus? Dan yang menarik dia bilang begini, karena itu adalah perintah Tuhan, dan jika itu saja yang dilakukan, itu sudah cukup. Bayangkan teman-teman. Sekali lagi saya katakan, karena itu adalah perintah Tuhan,
Dan jika itu saja dilakukan, itu sudah cukup. Apa yang itu cukup? Anak-anakku, kasihlah seorang akan yang lain. Dari seorang murid terkasihnya Yesus, murid yang selalu dekat dengan Yesus, murid yang tahu saat Yesus ngobrol dengan Naaman, murid yang tahu saat Yesus mengalami pergumulan, murid yang benar-benar ada di dekat Yesus bersama Maria di saat Yesus di kayu salib, murid yang benar-benar dengerin Tuhan terus sampai rasul-rasul lain protes, guru kenapa nih orang gitu nggak ikut-ikutan kerja dan yang lain-lainnya. Murid yang sama pada saat dia sudah usia kusur, dia cuma bilang khotbah terakhir dan selalu, anak-anakku, kasihlah seorang akan yang lain. Karena itu adalah perintah Tuhan, dan kalau kau lakukan, sudah cukup. Itu saya baca itu. Iya Tuhan, kalau kita menjadi anak Tuhan, harusnya kasih itu yang terlihat. Bukan kepintaran kita, bukan kejagoan kita tentang kerohanian. Kasih itu yang terlihat. Ibarat kata nggak usah pakai kata-kata ayat, tapi kasih yang terlihat. Dan kita malu teman-teman, kita tahunya banyak banget, tapi nggak ada dampak kehidupan kita bagi sesama. Jangankan yang jauh, yang dekat sama kita pun nggak ada dampak. Saya tadinya seperti itu, tidak berdampak bagi istri saya, bagi anak saya. Sepertinya saya hebat di luar sana, tapi saya tidak hebat di keluarga. Tapi Tuhan sadarkan, sekarang saya berdampak sama istri saya dan anak saya, tapi saya juga mau berdampak keluar. Saya juga mau berdampak ke teman-teman semua di sini. Kenapa akhirnya kami memberitakan ini? Karena peduli. Begitu banyak orang-orang yang tidak paham bahayanya bisa kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan kalau kita tidak diingatkan lagi. Bahayanya keangkuhan, bahayanya keinginan mata, bahayanya kesombongan, bahayanya keinginan-keinginan duniawi itu sudah bercampur. Kalau dulu sinkretisme itu adalah antara penyembahan berhala-berhala dengan kerohanian. Sekarang bukan lagi berhala yang menyembah berhala-berhala kuno, tapi berhala-berhala modern. Itu yang sekarang bercampur dengan kekristenan. Sehingga kekristenan tidak lagi bicara tentang kasih, tapi kekristenan bicara tentang siapa aku, siapa kamu, dan dibungkus dengan ayat-ayat firman Tuhan. Jangan sampai begitu badai, banjir, air batu melanda, baru kita tersadar Tuhan gak ingin kok menghajar kita. Memang ada kadang-kadang ayat yang mengatakan barang siapa lu kasih dia tegur dan kuhajar. Kenapa ditegur dan dihajar? Karena anak ini gak sadar-sadar. Sekarang kalau barang siapa lu kasih, dia sadar, masa ditegur dan dihajar juga? Kita dihajar tuh karena kita tidak sadar. Itu cara Tuhan terakhir. Tapi kalau kita cepat tanggap dengan keinginan Tuhan, gak perlu Tuhan ajar kita. Ini adalah partner kita. Tuhan adalah partner kita. Kita adalah partnernya Tuhan. Ada satu pujian, mataku tertuju. Teman-teman, sebenarnya capek kok menyampaikan firman Tuhan seperti ini. Kadang-kadang saya sama istri juga suka seperti itu merasakan. Tapi sekali lagi, ingat kebaikan Tuhan sama kami, baik keluarga maupun penumpang muda. Dan rasanya capek itu nggak pantas untuk diutarakan kepada Tuhan, karena melihat kepada begitu banyak anak Tuhan yang tanpa sadar mulai bergeser fokusnya. Dan kadang saya berharap ada yang mengingatkan. Tapi sering sekali yang nanti mengingatkan, dia sendiri pun dalam kondisi tidak sadar. Jadi pasti orang yang tidak sadar berusaha mengingatkan yang juga dalam keadaan tidak sadar, gak akan bisa maksimal.
Dia akan bisa memberitahu banyak kepada orang yang sedang dalam keadaan tidak sadar. Karena dia pun dalam keadaan tidak sadar. Jadi pada saat mengingat akan hal itu, tetap kami itu terbeban untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Paling tidak saya selalu berkata kepada istri saya, kepada teman-teman, paling tidak sampai nanti Tuhan yang sebenarnya itu akan datang, Dia mendapati kita tetap melakukan tugas kita. Kita bukan menjadi hamba-hamba yang seenaknya, hamba-hamba yang tidak berguna, hamba-hamba yang tidur, hamba-hamba yang benar-benar egois, tidak mikirin orang-orang lain. Jadi selalu ada harapan kami di saat firman Tuhan diberitakan, ada yang menangkap, supaya bertambah lagi anak Tuhan yang akan menjadi terang di akhir zaman ini. Tuhan butuh anak-anak Tuhan yang menjadi terang, terang yang maksimal, anak-anak Tuhan yang menjadi garam, garam yang asli. Oleh sebab itu, saya selalu mengajak kepada teman-teman semua, lebih sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguhlah mengenal Tuhan. Bukan lagi mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Karena saya yakin teman-teman sudah benar mencari Tuhan, tapi sungguh-sungguh mengenal. Dan satu-satunya itu bisa mengenal Tuhan di saat kita mendengar dia bicara di dalam hati kita.